Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kembali lagi, saya Sainai menemani pemirsa sekalian guna mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim. Jujur, semakin kesini polemik antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini semakin rumit, semakin ribet, dan semakin merambat kemana-mana. Terlebih khusus dengan munculnya kuasa hukum dari Agus Salim yang bernama Farhad Abbas, yang sama sekali tidak fokus dalam menyelesaikan persoalan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Terbaru, Farhad Abbas malah sibuk untuk membuat laporan ke pihak penegak hukum terhadap Bang Denny Sumargo alias Densu. Jujur, kita sebagai masyarakat seolah-olah dipertontonkan dengan berbagai macam sandiwara yang tidak jelas, dengan berbagai macam drama yang tidak jelas, yang membuat kita sebagai netizen yang mengikuti perkembangan kasus ini pun merasa bingung. Entahlah, apakah ini merupakan trik bagi seorang praktisi hukum, ataukah memang ada kesalahan yang sudah diproduksi oleh para praktisi hukum dalam menyelesaikan sebuah kasus. Berikut ini, saya akan menyajikan beberapa komentar dari para praktisi hukum, di mana mereka pun ikut bersuara untuk menanggapi persoalan dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Ada yang menilai bahwa persoalan antara Teh Novi dan Agus Salim kian semakin rumit, kian semakin ribet. Tetapi ada pula yang menilai bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi itu adalah sesuatu yang tidak benar. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu komentar dari para praktisi hukum berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Sebenarnya kasus Agus Salim ini kasus kemanusiaan itu loh. Lu sudah bantu secara sukarela, lalu minta kembali duitnya gitu. Alasan Agus tidak menggunakan sepenuhnya untuk pengobatan mata. Semua orang kalau membantu seseorang tidak mungkin hanya mata doang. Agus kan tidak bekerja lagi. Jadi untuk membiayai hidupnya, mungkin transportasi, untuk biaya makan atau sekolah anaknya boleh dong, ya kan? Lalu sekarang Novi minta kembali dana tersebut kembali ke yayasan karena mungkin tekanan fisik dan lain sebagainya. Walaupun Agus dalam keadaan susah, akhirnya dana tersebut akhirnya dikembalikan kembali Novi dan kembali ke yayasan, kan begitu. Tapi yang sangat miris adalah kita gagal dalam soal kemanusiaan. Kita mau bantu orang, jangan seperti itu. Bantulah dengan sukarela gitu loh. Sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa Agus itu sebenarnya tidak perlu kembalikan dana tersebut, karena dana itu sudah masuk ke rekeningnya. Jadi secara sukarela yang harus digunakan untuk keluarganya, untuk pengobatan matanya, transportasi, makan dan lain sebagainya, itu sah-sah saja, nggak ada persoalan. Karena tidak ada perjanjian antara mereka bahwa ini khusus ya 100% untuk mata doang ya. Kalau kau gunakan untuk orang lain, uang dikembalikan atau kami bisa laporkan kami atau gugat kamu. Kan nggak ada ceritanya gitu. Dan yang terjadi adalah, kenapa saya bilang gagal dalam kemanusiaan? Uang tersebut dikembalikan. Pertanyaannya, Agus sekarang matanya buta 90%. Dia tidak bisa beraktivitas lagi. Bagaimana keluarganya gitu loh? Kenapa sih harus diminta kembali? Dengan alasan hanya karena mungkin digunakan untuk hal yang lain. Tapi yang penting untuk keluarganya dong. Kecuali dia pakai kawin lagi, mungkin dia pakai untuk hal-hal lain-lain itu loh. Kan ini kan tidak gitu loh. Ya kan? Tapi melihat kasus Agus itu, kalau dari Bang Nahak ini gimana Bang? Kan makin melebar nih Bang, jadi ke dia si Novi juga dilaporkan oleh timnya Agus juga tuh, maksudnya sama Bang Farhad juga ke Polda gitu. Gimana Bang? Iya, kalau menurut saya karena si Novi memuat ke media sosial itu loh. Ya kan harus ada yang namanya penegakan hukum, dan semua orang boleh melapor selama memang dia merasa korban. Mungkin karena dia mengupload ke media sosial menyerang harkat martabat dan membuat Agus malu, bahkan mencemarkan nama baiknya, wajar dong.
dilaporkan. Loh, uangnya udah kembali kok, kenapa lu menyerang gua gitu loh kan? Saya sangat berpihak kepada kemanusiaan. Artinya saya berpihak kepada si Agus Salim. Kita kalau membantu orang dengan hati dong, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak usah bantu. Dan setelah itu jangan dong buat orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita di media sosial. Ini juga nggak benar gitu loh. Bang, terkait kemarin Denny Sumargo datangi Farhad Abbas ini ke kediamannya gitu Bang. Ya, jadi kalau menurut saya, pertama-tama saya prihatin ya. Ini kan sebenarnya pembelajaran yang menurut saya itu salah lah ya. Ini kan sebenarnya kita menunjukkan arogansi kita di publik gitu loh. Sebenarnya kedua tokoh ini saya kenal baik, Farhad Abbas saya kenal, Denny Sumargo Densu juga saya kenal. Kenapa harus terjadi seperti itu? Sebenarnya Densu itu orangnya tidak emosional kayak gitu, karena memang berawal dari kata-katanya Farhad, ya rekan Farhad. Lalu si Denny Sumargo merasa, loh kok gua dikatain seperti ini gitu loh. Lalu datanglah, ya karena orang Indonesia Timur ya, udah pasti merasa ya sudah, ini soal harga diri, ya gua datang, mau terjadi apa jadi aja gitu. Akhirnya didatengin benar ke rumahnya Farhad kan. Yang menjadi miris juga, yang nantang si Farhad, datang si Denny Sumargo malah dibilang, siapa yang bisa lawan Denny kan gitu. Jadi maksud saya tidak seimbang gitu loh. Harusnya berikanlah sebagai tokoh, sebagai public figure, kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Tidak seperti arogansi kayak kejadian itu. Kan itu kan menjadi presiden buruk menurut saya. Sebagai Farhad juga artis dan juga pengacara, Pak Denny Sumargo juga adalah salah satu pemilik podcast, bahkan di YouTuber yang cukup terkenal. Ini kan pembelajaran yang kurang baik gitu loh. Presiden buruk juga kepada public figure. Bagaimana nantang-nantangan, datang mau saling. Sebenarnya Pak Denny itu datang biar dipukul katanya itu kan. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Dalam cuplikan video di season pertama ini, hal yang difokuskan oleh narasumber ini tentang kemanusiaan. Sedikit saya menanggapi bahwa bicara tentang kemanusiaan ini, rasa-rasanya itu sudah mendarah daging dalam diri seorang Prativi Novianti. Sekali lagi, bicara tentang kemanusiaan, rasa-rasanya hal tersebut sudah mendarah daging dalam dirinya seorang Prativi Novianti. Karena dari tahun 2020 silam, ketika kita mempelajari tentang track record, tentang rekam jejak dari seorang Teh Novi ini, adalah pribadi yang jiwa sosialitanya itu sangat tinggi, yang jiwa empatinya itu sangat tinggi. Dan orang-orang seperti Prativi Novianti ini memang agak susah, agak sulit kita temukan di bangsa ini. Kalau yang hanya merasa kasihan sih banyak, tetapi yang berempati itu sangat susah, sangat sulit, sangat sedikit. Sehingga bagi saya secara pribadi, persoalan antara Prativi Novianti dan Agus Salim ini sesungguhnya tidak geribet, sesungguhnya tidak gruwet. Sesungguhnya mata dari si Agus Salim itu mungkin sudah dioperasi. Tetapi yang menjadi kendala, yang menjadi biang kerok, yang menjadi provokator, itu adalah munculnya para lawyer yang tidak profesional, yang tidak berkualitas, yang tidak berkredibel untuk menyelesaikan persoalan ini. Bagaimana bisa seorang praktisi hukum yang kita kenal, yang kita tahu mereka adalah pribadi-pribadi yang bijak, pribadi-pribadi yang mengedepankan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, tetapi malah merusak, malah mempersulit persoalan antara Agus Salim dan Teh Novi ini.
Karena saya secara pribadi sangat meyakini bahwa persoalan dari Agus Salim dan Teh Novi, kalau tanpa muncul mukanya si Farhad Abbas, mungkin saat ini mata dari si Agus Salim itu sudah dioperasi. Tidak ada persoalan tentang urusan harga diri. Tidak ada persoalan urusan tentang bayar utang dan lain sebagainya. Karena dalam podcast kedua, ketika mereka bertemu di tempatnya Denny Sumargo alias Densu, semuanya sudah selesai, sudah damai. Bahkan mereka sudah berencana untuk melakukan operasi kelopak matanya. Tetapi siapa sangka, setelah pulang dari Denny Sumargo, Agus Salim didampingi oleh Farhad Abbas dan Vava melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum. Melaporkan orang yang sudah berjuang dari nol, orang yang sudah berempati untuk meringankan penderitaan dari si Agus Salim ini. Di mana kira-kira logika akal sehat kita? Apakah seorang Agus Salim masih waras? Apakah seorang Farhad Abbas masih waras? Mari kita dengarkan lagi komentar dari para praktisi hukum yang lain. Inilah cuplikan video selengkapnya. Donasi untuk pengobatan matanya yang cedera karena perbuatan kejahatan. Dan penderitaan Agus yang meminta bantuan ke Ibu Novi ini disambut oleh Ibu Novi dengan mensrea juga, dengan niat baik juga. Otomatis kan persoalan ini kan sebenarnya kan yang dominan di sini ini kan ibaratnya kan posisinya Ibu Novi kan orang yang membantu Agus untuk menggalang dana sesuai dengan permintaannya untuk donasi pengobatan matanya. Nah, jadi dasar itu juga lah Ibu Novi mengumpulkan donasi dari para donatur. Nah, itulah terkumpul dana itu. Nah, peruntukannya itu memang jelas di situ. Karena kan masyarakat donatur ini kan memberikan sumbang sukarela itu kan pasti kan dengan judulnya, bukanlah untuk pribadinya Agus. Rekeningnya si Agus sendiri, tapi Novi pun juga tidak menyadari dan akhirnya tahu dan mempertanyakan itu, ya kan, soal donasi yang sekian M masuk ke rekeningnya si Agus, ya kan, dan akhirnya ada niat untuk masukin ke yayasan. Gimana Pak Jon? Ya, sebagai inisiator Ibu Novi kan memang berhak, karena kan penggalangan dana itu ke masyarakat, ya istilahnya donatur lah, itu donatur sukarela, itu kan diinisiator oleh Ibu Novi, dalam hal ini yayasannya. Nah, otomatis secara moral Ibu Novi kan berkewajiban juga mempertanyakan, karena itu kan donasi itu ada dua realisasinya. Nah, tapi tujuannya sama. Tujuannya apa? Untuk pengendalian Ibu Novi dengan yayasannya. Nah, tentu secara moral Ibu Novi berhak mempertanyakan kepada Agus apabila memang mungkin donatur mempertanyakan, kami udah nyumbang loh Bu Novi. Nah, terus penggunaan dananya gimana dan bagaimana keadaan Pak Agus. Nah, mungkin aja Ibu Novi dengan yayasan terkejut karena sumbang itu langsung ke Agus. Nah, tentu sebagai inisiator ya dia berhak menanyakan ke Agus penggunaan uang donasi tersebut, apakah udah tepat sasaran apa tidak. Nah, apabila tidak, ya kan ada indikasi di sini Agus melakukan penyalahan
penyalahgunaan sumbangan sukarela yang diberikan oleh donasi. Tapi kan pertanyaannya kan akhirnya dilaporkan ya kan, untuk Teh Novi sendiri, karena dari pihaknya Agus sendiri tidak terima, ya kan, bahwa saat itu sudah berdamai, ya kan, satu sama lain, dan di situ juga ada penengahnya itu Denny Sumargo di pokesnya dia. Tapi Agus tidak terima saat sudah damai itu, dia sering ada ancaman atau apapun dia masukkan ke pokes-pokes. Gimana tuh? Atau ke sosmednya seorang Teh Novi? Ya kalau ya yang pertama ya kita persasi dulu lah ya, kalau memang udah ada sebenarnya perdamaian lah, atau udah saling mengerti lah. Bahwa kan kita lihat juga kan Ibu Novi ini kan tujuannya baik, ya kan, untuk membantunya Agus. Nah, dan inisiatif dia juga untuk bagaimana menggalang dana untuk Agus. Nah, ini kan harus dipaham dulu. Saya yakin juga penyidik nggak semudah itu juga nanti persoalan ini justice, ya. Jadi kalau ada seandainya Ibu Novi mungkin menceritakan permasalahan ini di IG-nya dia atau sosmed, ya sosmed dia itu sah-sah saja lah. Ya tentu dia menceritakan itu sebagai, menurut kami ya, pendapat kami itu bisa aja rasa pertanggungjawaban moral dia kepada pemberi donasi. Jadi tidak ada masalah. Ngapain harus Agus ketakutan? Harus merasa apa kalau memang dia memang melakukan perbuatan yang memang amanah yang diberikan oleh donasi yang diinisiator oleh Ibu Novi dengan yayasannya, kan ya nggak ada masalah menurut kami. Itu bukanlah itu namanya ada ranah pidana di situ menurut pendapat kita. Tapi kan dari kuasa hukumnya Teh Novi juga sudah mengasih komentar bahwa dana itu masih lengkap, masih ada, dan siap untuk biaya mata, fokus dengan pengobatan mata, dan dia siap diaudit pengeluaran keuangan itu. Gimana? Secara hukumnya itu sudah benar ya, dan berani ya kalau dalam konteks emang alurnya ceritanya begitu ya, Pak Jen? Ini yang siap diaudit itu pengacara siapa? Pengacara Teh Novi. Oh, Teh Novi ini yayasan yang mengumpulkan dana untuk Agus ini, yang diinisiator oleh yayasan dan Ibu Novi ini udah siap diaudit bahwa donasi yang terkumpul ini yang ada di yayasan itu masih utuh gitu ya. Nah, ya menurut saya ya berarti kan itu bentuk keteransparan. Ya itu ya harusnya kita acungi jempol lah. Nggak perlu kita persoalkan. Ya donasi ini kalau menurut pendapat kami ya ini kan namanya inisiator dan memberikan amanah ke yayasan Ibu Novi dan sebagai inisiator juga, ya wajar dong dia nanti itu tentu dia melihat dulu penggunaan dana yang udah nyampe langsung ke rekening Agus. Apakah udah sesuai dengan amanah donasi apa belum? Nah kalau belum kan bisa aja ini ditahan dulu. Karena apa? Bisa aja kan ya dana. Oke guys, itu adalah komentar dari para praktisi hukum dalam menanggapi polemik antara Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini. Jujur, dari dua cuplikan video ini, saya secara pribadi mengambil sebuah kesimpulan bahwa kasus ini sesungguhnya sangat mudah kalau keduanya ini bisa menurunkan rasa ego yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Terlebih khususnya bagi Agus Salim yang adalah korban. Kalau Agus ini dia bisa menurunkan rasa egonya, bisa bersikap rendah hati, bisa bersikap untuk meminta maaf
atas segala tutur kata, atas segala tindakan, atas segala laporan yang telah dia lakukan kepada Pratiwi Novianti, saya sangat yakin persoalan ini akan berakhir. Dan tidak seribet ini. Dan tidak seribet ini. Pasti ada jalan damai. Itu pun kalau si Agus Salim dia mau mengoreksi dirinya, dia mau mengintrospeksi dirinya. Atau dengan kata lain, tahu diri, tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada orang-orang baik yang sudah berempati untuk meringankan penderitaannya. Sekali lagi, kalau itu dilakukan oleh Agus Salim, maka saya sangat yakin persoalan ini pasti akan berakhir. Kenapa saya berharap bahwa jalan damai itu harus ditempuh? Karena tujuan utama dari penggalangan uang donasi itu adalah untuk pengobatan matanya. Walaupun pada akhirnya kita ketahui bahwa uang donasi itu sudah dipakai untuk bayar utang, bayar cicilan rumah, beli barang-barang yang tidak sesuai dengan tujuan penggalangan donasi. That's fine. Tidak apa-apa. Karena secara hukum, uang itu memang miliknya si Agus Salim. Tetapi, pertanggungjawaban moral dari Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini sesungguhnya yang menjadi polemik sampai hari ini. Para praktisi hukum, para senior pun sudah mengatakan bahwa secara hukum uang 1,3 M yang dimutasi dari rekeningnya Agus Salim ke rekening yayasan itu adalah uangnya Agus Salim. Yes, itu benar. Bahkan seorang Pratiwi Novianti pun mengakui. Bahkan para kuasa hukum dari Pratiwi Novianti pun mengakui bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim. Dan sampai saat ini, uang 1,3 itu sama sekali belum dipergunakan. Yang rencananya untuk operasi kelopak mata tetapi sampai hari ini pun belum pernah dilaksanakan. Karena si Agus Salim ini lebih sibuk warawiri sana sini. Lebih sibuk ke kantor polisi. Semoga saja nasihat-nasihat atau vejangan-vejangan dari orang-orang yang paham tentang hukum ini bisa didengar oleh Agus Salim dan keluarganya. Bahwa sesungguhnya persoalan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dengan cara dan rasa persaudaraan. Semoga saja kedua cuplikan video ini bisa menginspirasi kita semua bahwa tidak semua persoalan itu harus diselesaikan dengan jalur hukum, harus diselesaikan di kantor polisi dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah, hal yang harus kita kedepankan adalah nilai persaudaraan dan kekeluargaan. Begitulah kira-kira.